majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lekot diajakna, akhirnya orang yang bila itu ngimpi ke majlis itu beda orang macam Maulid. Debat bola itu macam Maulid itu dalam keadaan mahlukiyah, orang mahlukiyah asrokalan yang diburu. Akhirnya masuk ke dunia, masuknya tak nanggung boni ikuti, tapi langsung masuk ke kenaan yang tak kedua tangannya dengan mengeraskan suaranya membaca asrofal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika macam marhaban, ya Nabi salam alaika, engkau paling nyaring suara. Sebab dia nak banyak orang sebut majlis membelentok, orang sebut membelentok paling nyaring suaranya sampai kedengaran ke atas. Itu dalam cerita nanti suara orang yang belum mereka itu ke atas. Dan suara engkau ke atas itu kalangin Allah engkau mengeluarkan aroma yang begitu harum, sehingga orang ahli langit itu sebut dari atas itu tak kerja. Room nanak pintu, maatik room dan akhirnya isari subhanallah, ternyata harum tadi itu sesampai room naka arusnya Allah suaranya orang si ahli maksiat itu sedang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebakona mahaluki. Akhirnya singkat cerita orang itu meninggal dunia. Ketika orang itu meninggal dunia, ternyata ada orang soleh yang memimpikan, bermimpi berjumpa dengan orang yang itu di alam barzakh. Ternyata dia itu berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kenikmatan. Tanya si bulan, bukankah engkau dulu itu ahli maksiat? Bukankah dulu kamu senang minum-minuman, main perempuan, selalu berbuat dosa? Apa kata orang tadi? Benar. Ketika saya hidup di dunia, saya selalu bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi suatu waktu aku mendapatkan hidayah daripada Allah, aku mampir dan masuk ke suatu majlis yang namanya adalah majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku masuk, ternyata di dalam majlis Maulid tersebut dalam keadaan membaca marhaban atau mahalukiyah. Kemudian aku ungkapkan rasa cintaku dan rasa rinduku kepada Rasulullah. Dengan bacaan lantunan selawat-selawat, aku keraskan suaraku karena aku merindukan Rasulullah dan aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Gara-gara aku mengelaskan suaraku ketika aku membaca mahalukiyah, akhirnya Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Nah, itu menjadikan toh agar sambian itu kan malam mahalukiyah macam marhaban acarita aja akrojo aja arumnya kabar timur. Tapi ketika marhaban mahalukiyah bacalah dengan hati yang khusyuk, tidak bergerak, menghayati, mengungkapkan isi hatinya akan kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah. Maka ketika engkau sampian menunggu sampian ada sinyal yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, betul-betul sampian ada hubungan ikatan yang kuat dengan Rasulullah.
marhaban anak kemudian toh ketika marhaban yang kedua nabi lakuna ia dan Hasan wal Husain toh maka sampean akan merinding bulu bulu bergerak atau jaga Athena gemetar dan akan meneteskan air mata. Nah, tanda yakni ulama tanda orang itu ada sinyal menyambung atau tidak menyambung hatinya dengan Rasulullah adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika Rasulullah disanjung dengan pujian qasidah maka dia menangis hatinya dan gemetar akan rindu dan cinta kepada Rasulullah. Mun sampeyan nangis ketika ngidi qasidah bacaan. Ketika sampeyan al-marhaban nangis ngetar Athena ngetar berbenah seakan-akan sampeyan itu ada kekuatan yang luar biasa sih masuk ke hati sampeyan berarti sampeyan itu ada sinyal dan nyambung Athena kalau bagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebaliknya sampeyan al-marhaban maca selawat ke Rasulullah menyanjung Nabi Muhammad tapi sedikit pun tidak ada rasa di dalam hati engkau nanti ngeter atau bagaimana maka tandanya gula kalaban sampeyan itu tak nyambung Athena ke Rasulullah berarti jauh gula kalaban sampeyan sinyalnya untuk nanti kosong sinyalnya untuk Rasulullah lagi mungkin tinggal sampeyan introspeksi diri berarti menggula ketika sebut nama Nabi Muhammad amarhaban tak nyentuh satu pun ada satu pun rasa nak Athena berarti sampeyan dalam bergula jauh kepada Rasulullah. Tapi mun sampeyan ketika maca marhaban maca qasidah benar nama Nabi Muhammad disebut kemudian ngetar Athena bahkan meneteskan air mata dari hati ke mata air netes berarti sampai itu budaya dan sampai berarti ada sinyal hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak sampai tanya ke diri masing-masing. Anak pula ketika disebut nama Nabi Muhammad mata ngetar Athena pula mata meneteskan air mata. Anak ketika marhaban malah pula masakin goyang-goyang pakai Athena adanya juga Rasulullah apa yang menjadikan sebab untuk antar profesi mungkin kita terlalu banyak dosa mungkin kita selalu berbuat maksiat bagi bisa maksiatul ain bisa maksiat sampai mulutnya tangannya kakinya dan sebagainya maka jadi mungkin sebagai asampian setiap macam maulid Rasulullah mendapatkan barokah utamanya mendapatkan syafaat Rasulullah dari akhirat maka bacalah maulid dengan hati yang khusyuk menghudurkan hatinya ya akan berbeda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi terutama ketika makhluk dia serta ulama mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam majlis maulid dikatakan dalam maulid mengenai maulid tiba Rasulullah hadir min awal ila akhir ya. Tapi maulid al-habsi si Kuduran beliau hadir di tengah-tengahnya ketika kita membaca marhaban atau makom lagi maka saja ketika baca marhaban baca renungkan ya bayangkan ketika sampai mengucapkan ya Rabbi salam sampai Athena itu ya Athena itu ya dihadirakan sehingga sampai akan merasakan ketenangan ya akan turun yang namanya sakinah ketenangan malah sampai tenang berkenaan malah sampai tenang dalam diri kamu situ tak akan luara tak akan mulia tenang dari itu berarti sampai merasakan akan kehadiran Rasulullah enaknya dunia dia kan mun sampian berdiri itu emosola
ketika baca maulid atena tenang, atena lemu rasana tak terlaluara, rasana tak terlalu mulia, kalau juga terus ngidina tenang baca maulid Rasulullah, berarti sampai sudah merasakan ada kehadiran Rasulullah. Tapi mun sampeyan beri koroksa lambok nama Maria ya harus kita marhaba lah tujuan kabar natemo nah yang tak tokengnya yang kedua kadang-kadang malah tak kuat kita mari langsung keluar, berarti sampai tidak merasakan ada hadir Rasulullah naudzubillah beda ini lagi. Nah karena itu moga-moga itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik oleh niatna untuk hadir majlis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami beruntunglah kita termasuk pilihan orang yang bisa hadir sejak mulai sholat jamaah maghrib, untuk Bainal maghrib wal isya itu adalah saat-saat waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Waktu-waktu paling bagus nanti boleh mungkin berada di Lailatul Tujuh Jumat malam Jumat. Itu luar biasa. Kita mendoakan untuk kedua orang tua kita. Duduk ini kok sampai pahalanya akan mengalir juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan kedua orang tua kita doakan kakek-kakek kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita doakan orang-orang tua kita yang ada di perantauan mencari rezeki, semua itu akan kita. Misalnya aku lebih baik, tapi mendoakan untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Bagi, kemudian lain boleh juga untuk kegiatan hari Jumat setelah Jumatan untuk hadir lagi membaca sholawat Ruqyah, surat Yasin, sholawat Umi atau hadir lagi terutama si Ustona ajak males-malesan lagi masih ada kesempatan, termasuk nikmat yang Allah cabut itu ketika kita dicabut nikmat yang namanya nikmat sempat lagi di ada sampai disia-siakan ya. Selagi kita sehat ada kesempatan bisa untuk hadir, diusahakan untuk hadir. Tinggalkan dulu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan dulu pekerjaan yang tidak ada faedahnya lagi, karena duduk nasakiat pada itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi Kristo hadir membaca selawat Ruqyah lagi untuk adik-adik sekalian kelas 1 sampai kelas 6 lah mulai semangat ya Jumat lah hadir kantor lagi. Nah, jadi adik-adik nasi semangat kakak-kakaknya lagi karena si kakak-kakaknya itu akan menjadi contoh untuk adik-adik lagi mungkin belajar doa